Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Dwi Saputra, mahasiswa Universitas Terbuka Waituba Bandar Lampung, program studi PGSD semester 7. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA pencemaran lingkungan. Pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun tujuan dari melakukan kegiatan praktikum ini adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang digunakan ada sendok teh, gelas plastik, kertas saring, di sini menggunakan tisu, kemudian mistar atau penggaris, kertas label, ada alat tulis, air bersih, dan juga deterjen bubuk. Cara kerja yang pertama, beri gelas plastik label 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk setiap konsentrasi larutan deterjen. Langkah selanjutnya, sediakan larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,10%, kemudian label kontrol atau air ledeng. Label 1 diberi larutan deterjen 100%. Berlabel 2 diberi larutan 50%. Label 3 diberi larutan deterjen 25%. Wadah berlabel 4 diberi larutan deterjen 12,50%. Wadah berlabel 5 diberi larutan deterjen 6,25%. Berlabel 6 diberi larutan deterjen 3,10%. Setelah semua larutan disiapkan, kemudian masukkan biji kacang hijau ke dalam wadah per label. Masukkan masing-masing 10 biji kacang hijau ke dalam wadah pada setiap label. Setelah kacang hijau dimasukkan ke dalam setiap wadah, tutup semua wadah dengan kertas timah sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. Kemudian melakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Pada setiap pengamatan, ukur panjang akar dengan mistar dari luar wadah. Kacang hijau yang tidak tumbuh akarnya dianggap memiliki panjang akar 0 mm. Jika pada pengamatan 2 hari atau 48 jam tidak tumbuh akarnya atau 0 mm, dianggap kacang hijau mati. Setelah 24 jam kita ukur pertumbuhan kacang hijau menggunakan mistar pada masing-masing wadah label. Setelah melakukan proses pengukuran, didapatkan data pada konsentrasi larutan deterjen 100%. Pertumbuhan setiap kacang hijau bervariasi dan ada salah satu kacang hijau yang mati dengan rata-rata pertumbuhan 0,3%. Kemudian konsentrasi larutan deterjen 50%. Pertumbuhan kacang hijau juga bervariasi dan ada juga yang mati dengan rata-rata pertumbuhan 0,4%. Kemudian konsentrasi larutan deterjen 25%. Pertumbuhan juga bervariasi dengan rata-rata pertumbuhan 0,44%. Kemudian konsentrasi larutan deterjen 12,5%, rata-rata 0,52%. Konsentrasi larutan deterjen 6,25%, rata-rata pertumbuhan 0,74%. Kemudian konsentrasi larutan deterjen 3,1% dengan rata-rata pertumbuhan 0,7%.
Kemudian konsentrasi larutan deterjen kontrol dengan rata-rata 0,66%. Setelah 48 jam, kita melakukan pengukuran lagi menggunakan mistar pada setiap label wadah. Setelah melakukan proses pengukuran, didapatkan data sebagai berikut. Konsentrasi larutan deterjen 100% rata-rata 1,64%. Kemudian konsentrasi larutan deterjen 50% dengan rata-rata pertumbuhan 1,34%. Selanjutnya konsentrasi larutan deterjen 25% rata-rata pertumbuhan 0,76%. Kemudian konsentrasi larutan deterjen 12,5% dengan rata-rata pertumbuhan 1,58%. Konsentrasi larutan deterjen 6,25% dengan rata-rata pertumbuhan 2,62%. Kemudian konsentrasi larutan deterjen 3,1% mendapatkan rata-rata pertumbuhan 3,42%. Kemudian konsentrasi larutan deterjen kontrol dengan rata-rata pertumbuhan 4 mm. Setelah melakukan praktikum ini, kita simpulkan bahwa secara keseluruhan meskipun pada awal eksperimen 24 jam deterjen tampak meningkatkan pertumbuhan, seiring waktu dalam 48 jam ketiadaan deterjen atau kontrol terbukti memberikan hasil pertumbuhan yang terbaik. Ini menegaskan bahwa deterjen terutama pada konsentrasi yang lebih tinggi memiliki efek negatif atau toksik terhadap pertumbuhan-tumbuhan dalam jangka waktu yang lebih lama. Sekian kegiatan praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Terima kasih.